Untuk soal yang pertama yaitu tentang eksponen. Hasil dari 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3 adalah, jadi kalau ada 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3, kita lihat dulu bilangan pokoknya ini kan sama. Nah, karena bilangan pokoknya sama dan pangkat yang dikalikan, berarti pangkatnya dijumlah. Berarti jadinya 2 pangkat 4 ditambah 3 sama dengan 2 pangkat 7 atau 128. Berarti jawaban yang tepat adalah B. Kemudian kalau ada soal hasil dari 2 pangkat 2 dipangkatkan 3 adalah, jadi 2 pangkat 2 ini dipangkatkan 3. Nah, jadi kalau ada pangkat yang dipangkatkan, pangkatnya itu dikali. Jadi 2 dikali 3. Berarti jadinya 2 pangkat 6. Setara dengan 64. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Untuk soal nomor 3, hasil dari 4 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 3. Jadi kalau ada 4 pangkat 2 dibagi, berarti saya tulis per 4 pangkat 3, ini bisa kita tulis menjadi 4 pangkat 2 dikurangi 3. Jadi atas dikurangi bawah. Berarti jadinya 4 pangkat negatif 1. Atau bisa kita buat bentuk ini menjadi bentuk yang positif, menjadi 1 per 4 pangkat 1. Atau menjadi 1 per 4. Nah, 1 per 4 setara dengan 0,25. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Soal selanjutnya nomor 4. Hasil dari 3 pangkat min 3 dikali 3 pangkat 3. Nah, di sini bisa kita amati 3 pangkat min 3, pangkatnya negatif, dikali 3 pangkat 3. Nah, ini pangkatnya positif. Tetapi kita lihat bilangan pokoknya sama. Nah, berarti bisa kita pakai sifat 3. Kemudian pangkat yang dikalikan pangkatnya dijumlah. Berarti min 3 ditambah 3. Berarti 3 pangkat min 3 tambah 3 itu kan 0. Nah, apapun pangkat 0 nilainya adalah 1. Berarti jawabannya tepat adalah yang E. Kemudian nomor 5. Nilai X yang memenuhi persamaan 3 pangkat X plus 1 sama dengan 27 adalah, kita tulis persamaannya terlebih dahulu. 3 pangkat X plus 1 sama dengan 27. Nah, 27 itu harus kita ubah menjadi bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama dengan 3. Nah, berarti 3 pangkat 3. Nah, yang ini tetap 3 pangkat X plus 1. Sekarang kita lihat bilangan pokoknya sama, berarti tinggal kita tulis pangkatnya, yaitu X plus 1 sama dengan 3. X-nya sama dengan 3 plus 1 itu kita pindah ke kanan menjadi min 1. Berarti X-nya berapa? Sama dengan 2. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Selanjutnya untuk nomor 6. Himpunan penyelesaian dari persamaan 3 pangkat X sama dengan 1/27. Nah, di sini bisa kita tulis ulang 3 pangkat X sama dengan 1/27. Nah, 27 ini harus kita ubah menjadi bilangan berpangkat yang dimana bilangan pokoknya harus sama dengan ini, yaitu 3. Berarti bisa kita ubah menjadi 1/3 pangkat 3. Nah, di sini tetap 3 pangkat X. Nah, sekarang kita tulis ulang 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 3 ini akan kita naikkan ke atas sehingga pangkat yang semula positif dia menjadi negatif. Nah, sekarang bilangan pokoknya sudah sama dan setara. Kemudian tinggal kita tulis pangkatnya saja. Berarti X sama dengan minus 3. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 7. Nilai X yang memenuhi persamaan 2 pangkat 2X min 7 sama dengan 8 pangkat 1 min X. Nah, ini kita tulis lagi. 2 pangkat 2X min 7 sama dengan 8 pangkat 1 min X. Nah, di sini bilangan pokoknya berbeda. Nah, tugas kita adalah menyamakan bilangannya menjadi bilangan pokok yang sama. Berarti 8 ini kita rubah menjadi 2 pangkat 3. Jangan lupa dikasih kurung dan pangkatnya ditulis ulang. 1 min X. Yang sebelah kiri tetap 2 pangkat 2X min 7. Nah, sekarang kita kalikan. 3 kalikan dengan 1, 3 kalikan dengan min X. Berarti jadinya adalah 2 pangkat 3 min 3 kali X, 3X. Yang kiri tetap 2 pangkat 2X min 7. Nah, sekarang kita lihat bilangan pokoknya sudah sama, berarti tinggal tulis pangkatnya saja. Berarti 2X min 7 sama dengan 3 min 3X. Nah, berarti min 3X ini akan saya pindah ke kiri. Berarti menjadi 2X plus 3X. Yang semula negatif kalau pindah jadi positif. 3-nya tetap. Nah, min 7 kita pindah ke kanan jadi positif, berarti plus 7. Berarti 2X tambah 3X 5X
3 tambah 7, 10. Nah, kemudian X-nya berapa? 10 dibagi 5. Nah, berarti sama dengan 2. Jawaban yang tepat adalah yang A. Nilai X yang memenuhi persamaan 4 pangkat X sama dengan 0,125. Berarti kita tulis ulang 4 pangkat X sama dengan 0,125. Nah, 0,125 ini harus kita rubah menjadi bilangan dengan bilangan pokok yang sama dengan 4. Nah, kita ubah menjadi bilangan pecahan terlebih dahulu menjadi 125 per 1000. Nah, ini kalau kita sederhanakan menjadi 1 per 8. Nah, yang sebelah kiri tetap 4 pangkat X, ini juga 4 pangkat X. Nah, kemudian kita ubah 4 dan 8 menjadi bilangan pokok yang sama. 4 kita rubah menjadi 2 pangkat 2. Ini jangan lupa masih punya pangkat X. Dan 1 per 8 kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Nah, seperti ini. Kemudian kita kalikan 2 pangkat X menjadi 2 pangkat 2X sama dengan 2 pangkat 3 kita naikkan ke atas menjadi 2 pangkat minus 3. Jadi kalau kita naikkan dari bawah ke atas atau sebaliknya berlaku beda tanda. Kalau ini plus 3 berarti jadi minus 3. Sekarang kita cek bilangan pokoknya sama. Berarti tinggal tulis pangkat saja. 2X sama dengan minus 3. X-nya berapa? Minus 3 dibagi 2-nya turun. Nah, berarti min 3 per 2. Jawaban yang tepat adalah yang A. Soal selanjutnya nomor 9. Penyelesaian dari persamaan 3 pangkat 3x min 2 sama dengan 1/9 pangkat x min 9. Nah, di sini kita tulis ulang 3 pangkat 3x min 2 sama dengan 1/9 pangkat x min 9. Nah, di sini kita harus menyamakan bilangan pokok 3 dan 9 ini menjadi satu bilangan pokok yang sama. Jadi yang sebelah kiri tetap menjadi 3 pangkat 3x min 2 sama dengan 9 kita rubah menjadi 1/3 pangkat 2. Nah, di sini pangkatnya tetap yaitu x min 9. Nah, yang kiri tetap 3 pangkat 3x min 2 sama dengan 3 pangkat 2 akan saya naikkan ke atas menjadi 3 pangkat minus 2. Nah, jangan lupa dikasih kurung, pangkatnya tetap x min 9. Langkah berikutnya, kita kalikan min 2 ini dengan x, min 2 dengan min 9. Berarti jadinya adalah 3 pangkat min 2x, min 2 kali min 9 plus 18. Nah, yang sebelah kiri tetap 3 pangkat 3x min 2. Nah, bilangan pokoknya sekarang sudah sama, berarti tinggal tulis pangkatnya saja, yaitu 3x min 2 sama dengan minus 2x plus 18. Nah, min 2x saya pindah ke kiri menjadi 3x. Min 2x jadi plus 2x sama dengan 18 tetap. Minus 2 saya pindah ke kanan menjadi plus 2. Nah, 3x plus 2x berarti 5x sama dengan 20. Berarti x-nya sama dengan 20 dibagi 5 sama dengan 4. Berarti jawaban yang tepat adalah yang E. Perhatikan gambar grafik fungsi eksponen berikut ini. Persamaan grafik fungsi pada gambar adalah, nah di sini diberikan gambar, disuruh mencari persamaannya. Nah, jadi di sini kita lihat titik yang sudah pasti itu adalah titik yang ini dan titik yang di sini. Nah, titik yang ini koordinatnya adalah 1,4. Nah, kalau yang ini koordinatnya adalah 2,10. Nah, ini koordinat X, ini Y. Nah, ini juga sama, X, ini Y. Kemudian kita cukup memilah, misal kita ambil opsi D. Nah, misal kita ambil opsi D. Oke, kita tulis Fx sama dengan 3 pangkat X plus 1. Misal kita ambil titik yang ini dulu. Titik berapa? 1,4 akan kita substitusikan di situ. Nah, berarti Fx sama dengan 3 pangkat. X-nya kita ganti dengan angka 1. Berarti 1 ditambah 1. Nah, berarti 3 pangkat 1, 3 tambah 1 berarti 4. Nah, jadi ini sudah sesuai. Ketika kita ngambil X-nya 1, hasilnya 4. Berarti 1,4. Oke, ini sudah sesuai. Kita lanjut mengecek ke titik 2,10. Nah, kita masukkan di sini berarti Fx sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 1. Nah, berarti 3 pangkat 2 9 tambah 1 sama dengan 10. Nah, sesuai ya. Ini 10, ini 10. Berarti ini sesuai. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Nomor 11, ini kita sudah masuk ke barisan dan deret. Jadi yang pertama, perhatikan pola berikut.
Di sini ada pola di atas dibuat dari potongan lidi. Banyak potongan lidi pada pola ke-10 adalah, jadi kalau ada potongan lidi membentuk segitiga, berarti di sini ada 1, 2, 3. Berarti 3 lidi. Berarti kita tulis 3, kemudian di sini ada 2 segitiga, berarti 6 tambah 1 berarti 7. Di sini ada 1, 2, 2 segitiga, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti ada 11 dan seterusnya. Karena perintahnya disuruh mencari pola ke-10, berarti kita cari jenis barisan dulu. 3 ke 7 berarti polanya plus 4, 7 ke 11 polanya plus 4. Nah, karena sisinya sama, berarti ini disebut barisan aritmatika. Rumusnya apa? UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Karena yang ditanya adalah U10, berarti U10 sama dengan A itu adalah suku pertama yaitu 3. Berarti 3 ditambah N-nya itu 10 dikurangi 1 dikali bedanya ini adalah plus 4. Nah, bedanya adalah plus 4. Berarti 3 ditambah 10 kurangi 1, 9 dikali 4. 9 kali 4, 36. Nah, kemudian kita tambah dengan 3. 3 tambah 36, 39. Jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, selanjutnya 3 suku berikutnya dari barisan 1, 5, 11, 19. Oke, kita tulis ulang. Barisannya adalah 1, 5, 11, 19. Kita lihat polanya. 1 ke 5 berarti plus 4, 5 ke 11 berarti plus 6, 11 ke 9 berarti plus 8. Nah, karena polanya ini berbeda, berarti ini bukan barisan aritmatika. Nah, sehingga kita bisa melanjutkan dengan melihat pola. Ini plus 4, plus 6, plus 8. Berarti bilangan genap. 4, 6, 8. Setelah itu pasti plus 10. Berarti 19 tambah 10, 29. Kemudian habis 4, 6, 8, 10. Pasti ini plus 12. Berarti ini 41. 29 tambah 12, 41. Nah, setelah 12 berarti plus 14. Berarti 41 tambah 14, 55. Tiga bilangan berikutnya adalah 29, 41, dan 55. Jadi jawabannya tepat adalah yang B. Untuk soal nomor 13, rumus suku ke N dari barisan 4, 7, 10 adalah, yang pertama kita tuliskan dulu barisannya, yaitu 4, 7, 10, dan seterusnya. Nah, di sini kita cari 4 ke 7 berarti selisihnya adalah plus 3. Kemudian 7 ke 10 ini adalah plus 3. Nah, selisihnya ini sama. Berarti kalau selisihnya sama, dia adalah barisan aritmatika. Sehingga kita bisa pakai rumus UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Nah, UN-nya biarkan tetap. Kemudian A itu adalah suku pertama. Di sini adalah 4. Kemudian bedanya adalah plus 3. Berarti kalau dimasukkan di sini menjadi 4 plus N-nya tetap dikurangi 1 dikali B. B-nya adalah plus 3. Nah, kemudian 3 dikalikan N hasilnya adalah 3N. 3 dikalikan min 1 adalah min 3. Nah, 4-nya tetap, plusnya tetap. Nah, berarti di sini 4, kemudian min 3, kemudian plus 3N. Nah, kemudian kalau kita selesaikan menjadi 4 kurangi 3 berarti 1 plus 3N. Nah, karena di jawaban di sini kita lihat semua yang ada variabel N di depan, berarti kita tuh pindah menjadi 3N di depan, kemudian plus 1. Nah, jawaban yang tepat adalah yang A. Soal selanjutnya nomor 14, diketahui barisan bilangan 12, 9, 6, 3, dan seterusnya. Suku ke-12 dari barisan tersebut adalah, kita tuliskan dulu barisannya, yaitu 12, kemudian 9, 6, 3, dan seterusnya. 12 ke 9 berarti turun 3, 9 ke 6 berarti turun 3, 6 ke 3 juga turun 3. Karena selisihnya sama, berarti ini adalah barisan aritmatika. Sehingga kita bisa pakai rumus UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Kemudian kita cari, karena ini suku ke-12 berarti U12 sama dengan A ini adalah suku pertama yaitu 12, B-nya adalah minus 3. Berarti kalau dimasukkan menjadi 12 plus N-nya di sini adalah suku 12 kurangi 1 dikali bedanya di sini adalah minus 3. Kemudian 12 ditambah 12 kurangi 1 berarti 11 dikali min 3.
Nah, kemudian 12, 11 sama min 3, min 33 kalikan plus berarti min 33. Berarti sama dengan min 21. Jawaban yang tepat adalah yang D. Soal selanjutnya nomor 15, suku ke N, suatu barisan bilangan dirumuskan UN sama dengan 4 min 2N. Suku ke-9 dari barisan tersebut adalah, di sini sudah ada rumus UN-nya, yaitu 4 min 2N. Karena ditanya adalah suku ke-9, kemudian kita bisa ganti N-nya dengan 9 atau U9 sama dengan 4 dikurangi 2 dikali 9. Berarti 4 dikurangi 18 sama dengan minus 14. Jawaban yang tepat adalah yang E. Soal berikutnya nomor 16. Diketahui suku ke-5 dan suku ke-9 dari suatu barisan bilangan aritmatika adalah 18 dan 6. Berarti kita tuliskan dulu U5 itu sama dengan 18. Kemudian U9 itu sama dengan 6. Nah, dan ini diketahui adalah bilangan barisan aritmatika. Nah, kita tahu bahwa bilangan barisan aritmatika punya rumus UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Karena di sini diketahui U5, berarti kita ganti N-nya dengan 5 sama dengan A tetap plus N-nya diganti 5 dikurangi 1 dikali B-nya tetap. Karena A dan B belum diketahui di sini, ya. Berarti A plus 5 kurangi 1 kan 4 kali B berarti 4B. Jadi U5 itu nilainya adalah A plus 4B. Nah, bagaimana kalau U9? Nah, berarti U9 sama seperti U5, berarti A tetap plus N-nya diganti dengan 9 dikurangi 1 dikali B. Berarti jadinya adalah A plus 8B. Ini adalah U9. Nah, di sini kita ubah U5 menjadi A plus 4B. A plus 4B sama dengan 18. Ini kita namakan persamaan pertama. U9 kita ganti dengan yang bawah ini A plus 8B. A plus 8B sama dengan 6. Ini kita namakan persamaan kedua. Kemudian kita akan mengeliminasi dan substitusi. Nah, dari persamaan 1 dan 2. Dari 1 dan 2. Nah, kemudian kita tulis A plus 4B sama dengan 18. Satunya adalah A plus 8B sama dengan 6. Di sini kita akan menghilangkan A, sehingga kita akan mengurangi A dikurangi A habis, 4B dikurangi 8B minus 4B sama dengan 18 kurangi 6, 12. Nah, berarti B-nya sama dengan 12 dibagi min 4 turun ke bawah. Berarti 12 dibagi min 4, berarti B-nya ketemu min 3. Setelah B ketemu min 3, maka kita bisa memasukkan ke persamaan 1 atau 2. Jadi ini bebas ya. Misal kita masukkan ke persamaan yang kedua, yaitu A plus 8B sama dengan 6. A-nya tetap plus 8 dikali B-nya min 3 sama dengan 6. Berarti A 8 kali 3 min 24 sama dengan 6. Berarti A-nya sama dengan 6 min 24 pindah ke kanan jadi plus 24. Berarti A-nya sama dengan 30. Nah, karena yang ditanya di sini adalah suku keempat, berarti kita cari dengan rumus UN-nya yaitu U4 sama dengan A plus N-1 dikali B. Kemudian kita ganti A-nya adalah 30 plus N-nya di sini 4 dikurangi 1 dikali bedanya adalah min 3. Berarti 30 plus 3 dikali min 3. Berarti sama dengan 30 min 9 sama dengan 21. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Soal selanjutnya nomor 17. Dari suatu deret aritmatika diketahui suku pertama 20 dan suku ke-6 40. Di sini dikatakan jumlah 6 suku pertama dari deret tersebut adalah. Nah, jadi di sini kita sudah mendapatkan bahwa deret ini adalah deret aritmatika. Sehingga kalau deret aritmatika kita tahu rumusnya adalah Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N-1 dikali B. Nah, di sini yang diketahui adalah suku pertama, berarti dia sebagai A. A-nya adalah 20. Berarti kita tulis di sini S. Nah, di sini yang ditanyakan adalah jumlah 6 suku pertama, berarti S6 sama dengan
N per 2 dikali 2A plus N-1 dikali B. Nah, kita kembali ke N-nya karena ditanya jumlah 6 suku pertama, berarti N-nya kita ganti 6 dibagi 2 dalam kurung 2 dikali A. Di sini sudah tahu tadi suku pertamanya adalah 20. 2 kali 20 ditambah N-nya adalah 6 dikurangi 1 dikali B. Nah, bedanya di sini belum kita tahu. Nah, gimana cara mencari beda? Berarti kita cari beda terlebih dahulu dengan cara mencari dari suku ke-6, yaitu nilainya 40. Berarti U6 itu sama dengan 40. Nah, U6 bisa kita jabarkan jadi A plus 5B. Nah, ini seperti yang tadi ya, nomor 16, bisa dilihat lagi. Kemudian di sini 40. Nah, kemudian A-nya tadi sudah ada nilainya yaitu 20 ditambah 5B sama dengan 40. Berarti 5B sama dengan 40 plus 20 pindah ke sini jadi minus 20. Nah, berarti 5B sama dengan 40 kurangi 20 berarti 20, B-nya sama dengan 20 dibagi 5. Jadi ini ke bawah. Berarti B-nya ketemunya adalah 4. Nah, sehingga di sini kita tuliskan B-nya 4. Kemudian kita hitung 6 bagi 2 3 dalam kurung 40 ditambah 5 dikali 4. Nah, di sini 3 dikali 40 tambah 20. Berarti 3 dikali 60 sama dengan 180. Jawaban yang tepat adalah yang B. Selanjutnya nomor 18. Dalam ruang sidang terdapat 15 baris kursi. Nah, jadi di sini ruang sidang ada 15 baris kursi. Nah, kita sebut masing-masing di sini adalah U1, U2 sampai yang terakhir di sini adalah U15. Nah, kemudian baris paling depan terdapat 23 kursi. Berarti ini yang pertama barisnya ada 23 kursi. Kemudian baris berikutnya 2 kursi lebih banyak dari baris di depannya. Kalau 23 berarti 23 plus 2 berarti 25. Nah, kemudian suku ketiga berarti 25 ditambah 2 sama dengan 27. Nah, di sini kita bisa menemukan pola. Untuk yang pertama yaitu banyak kursinya 23, kemudian 25, kemudian 27 dan seterusnya. Kemudian kita bisa tahu bahwa bedanya tadi adalah plus 2. Nah, ini juga plus 2. Nah, di sini akan adalah jumlah kursi, berarti kita harus pakai rumus. Kalau ada jumlah berarti kita pakai rumus yang ada SN-nya. Nah, SN-nya karena barisan ini memiliki selisih yang sama, berarti bisa kita pakai SN rumusnya aritmatika. Sehingga SN bunyinya adalah N per 2 dikali 2A plus N-1 dikali B. Nah, kemudian di sini jumlah kursi dalam ruangan sidang tersebut adalah karena ada baris pertama sampai baris ke-15, berarti kita cari S15. Berarti 15 per 2 dikali 2 dalam kurung ini ya, A-nya adalah ini sebagai A, berarti 23 ditambah N-nya ada 15 dikurangi 1 dikali bedanya di sini adalah plus 2. Kemudian 15 per 2 dikali 46 plus 14 kali 2. Nah, berarti 15 per 2 dikali 46 plus 28. Berarti 15 per 2 dikali 74. Nah, berarti 15 dikali ini bisa dicoret ya. Jadi 37. Berarti 15 kali 37 sama dengan 555. Jawaban yang tepat adalah yang E. Oke, soal selanjutnya yaitu kita sudah masuk ke bab sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, di sini kita sebetulnya karena ada pilihan ganda tidak mengerjakan secara keseluruhan ya. Jadi kita bisa gunakan cara cepat, kita baca terlebih dahulu. Seorang pedagang sepeda ingin membeli 25 sepeda untuk persediaan. Nah, jadi dia ingin membeli 25 sepeda untuk persediaan. Ia ingin membeli sepeda gunung dengan harga Rp1.500.000 per buah dan sepeda balap dengan harga Rp2 juta per buah. Ia merencanakan tidak akan mengeluarkan uang lebih dari 42 juta. Model matematika dari soal cerita di atas adalah, nah, di sini kita sudah dapat kata kunci yaitu angka 25. Sedangkan kita lihat di pilihan ganda yang ada angka 25 adalah pada deretan ini semua. Nah, kemudian karena di sini ada kalimat
seorang pedagang sepeda ingin membeli 25 sepeda untuk persediaan, berarti dia hanya membeli 25 atau kurang dari 25. Berarti tanda yang tepat adalah kurang dari atau sama dengan 25. Jadi yang pakai kurang dari ini adalah ini dan ini. Nah, berarti sehingga untuk opsi B, C, D ini adalah opsi yang salah. Jadi tidak usah kita pilih. Jadi tinggal A atau E. Oke. Langkah berikutnya adalah kita cek di sini ada nominal 1.500.000, kemudian di sini ada nominal 2 juta dan ini ada nominal 42 juta rupiah. Kemudian kalau ini kita buat kalimat matematika dan yang kita misalkan sepeda gunung ini kita misalkan dengan X dan sepeda balap kita misalkan dengan Y, maka 1.500.000 sepeda gunung bisa kita tulis 1.500.000 X ditambah di sini ada 2 juta sepeda balap, berarti 2 juta Y, dan ini ada kalimat tidak akan mengeluarkan uang lebih dari 42 juta. Berarti pakai tanda petik samaan kurang dari atau sama dengan 42 juta. Nah, kemudian bisa kita kecilkan dengan cara membagi nolnya 5, ini juga 5, ini juga 5. Oke, sehingga bisa kita tulis ulang menjadi 15X ditambah 20Y kurang dari sama dengan 420. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan dengan cara membagi dengan 5. Sehingga 15X bagi 5 adalah 3X plus 20Y bagi 5 adalah 4Y kurang dari sama dengan 420 bagi 5 adalah 84. Nah, jadi yang sesuai dengan 3X plus 4Y, kita lihat 3X plus 4Y. Nah, berarti yang cocok kalau ini 4X plus 3 ini kebalik ya. Jadi yang cocok adalah yang A. Selanjutnya nomor 20. Daerah yang diarsir pada grafik di atas merupakan himpunan penyelesaian sistem ketidaksamaan. Jadi yang pertama di sini ada garis. Ini saya nomori garis yang pertama, ini saya nomori garis yang kedua. Nah, garis yang nomor 1 kita bisa menggunakan cara cepat untuk menemukan persamaannya. Yaitu karena ini sumbu Y, yang ini adalah sumbu X, maka kita mulai dari titik yang menempel pada sumbu Y, yaitu angka 12. Jadi 12 dikalikan dengan X menjadi 12X. Kemudian gantian 12 ini menempel di X, berarti 12 dikalikan Y plus 12Y. Nah, kemudian kita kasih titik-titik karena belum tentu kita tahu ya ini pakai ketidaksamaan apa. Kemudian ini bisa kita hitung perkalian dari 12 kali 12, berarti 144. Nah, kemudian ketika ini masih bisa dibagi, ya kita sederhanakan dengan cara dibagi 12. Berarti ini jadinya adalah X plus Y, ini 12. Nah, sekarang kita lihat garis nomor 1 ini. Nah, kemudian kita cek titik 0,0 itu kan terletak di sini. Ketika HP dan titik 0,0 sama-sama berada di daerah bagian bawah garis ini, maka bisa kita buat kesimpulannya ini adalah benar. Nah, kalau salah bagaimana? Kalau salah ketika titik 0,0 di sini dan HP-nya adalah di seberangnya atau di atasnya garis nomor 1 itu, garis yang ini, maka itu dikatakan berada di daerah yang berbeda. Berarti di sini kesimpulannya adalah salah. Ya, jadi saya ulangi. Pertidaksamaan ini bisa kita isi benar ketika titik 0,0 dan HP itu sama-sama terletak di bawah garis atau sama-sama terletak di atas garis. Maka kesimpulannya di sini diberikan tanda B. Nah, karena kita memasukkan titik atau mengambil titik 0,0, maka X dan Y diganti 0 sama 0. Sehingga 0 tambah 0 ini hasilnya adalah 0, ini tetap 12. Karena pertidaksamaannya harus benar, maka yang kecil kita sikut. Nah, berarti 0 kurang dari sama dengan 12. Berarti kita isi di sini X plus Y kurang dari sama dengan 12. Jadi kita cek dulu jawaban yang ada X plus Y kurang dari sama dengan 12. X plus Y kurang dari sama dengan 12. Oh, yang tengah ya. X plus Y kurang dari sama dengan 12. Oke, ini ada 2. Ini ndak, ini ndak, ini ndak. Oke, berarti pilih yang opsi C
Jangan pilih yang opsi D dan jangan pilih yang opsi E. Oke, kalau tidak A ya B. Kita lanjutkan. Oke, kemudian kita lihat garis nomor 2. Saya tulis di sini garis nomor 2. Berarti dia titik yang menempel pada sumbu Y dulu. Berarti 10 kalikan X berarti 10X plus 20 dikalikan dengan Y berarti 20Y. Nah, ini kita kasih titik-titik. 10 kali 20 berarti 200. Nah, ketika bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan dengan cara membagi dengan 10. Berarti jadinya X plus 2Y, ini belum tahu, 200 bagi 10, 20. Nah, ini garis yang kedua. Nah, sekarang kita lihat, HP dan titik 0,0 itu sama-sama berada di bawah garis warna biru. Nah, sehingga HP dan titik 0,0 itu berada di daerah yang sama, yaitu sama-sama di bawah garis warna biru. Berarti ketidaksamaannya itu harus bernilai benar. Benar, ini juga harus benar. Ya, karena kita mengambil titik 0,0, maka X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti 0. Berarti 0 tambah 0, maka kesimpulannya ini 0, ini 20 tetap. Karena di sini harus benar, maka yang kecil disikut. Nah, gini. Berarti jawaban yang tepat adalah X plus 2Y kurang dari sama dengan 20. X plus Y kurang dari, oh ini pakai tanda kurang dari sama dengan. Kalau ini jelas salah, ya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Soal berikutnya nomor 21. Perhatikan gambar berikut. Daerah yang diarsir merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan. Jadi kalau ada garis patah-patah, ini hanya ada dua opsi. Jadi pakai tanda lebih dari atau kurang dari. Nah, di opsi ini sudah sesuai karena tidak ada tanda lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Kemudian kita bisa gunakan cara cepat, berarti min 3 menempel di sumbu Y kita kalikan dengan X. Berarti menjadi min 3X, kemudian 4 kita kalikan dengan Y. Berarti plus 4Y, kemudian kita kasih titik-titik-titik karena belum tahu, min 3 kali 4 berarti min 12. Nah, karena kita selalu mengacu pada titik 0,0 sebagai titik uji, maka X dan Y kita ganti 0. Nah, berarti min 3 kali 0, 0 ditambah 0 berarti 0. Ini min 12. Nah, kita lihat sekarang. Titik 0,0 di sini dan HP-nya itu adalah yang berwarna hitam ini. Nah, di sini titik 0,0 dan HP sekali lagi sama-sama berada di atas garis ini. Ya, jadi titik 0,0 dan HP itu sama-sama berada di atas garis, sehingga dia ini berada pada daerah yang sama. Maka di sini harus pakai tanda benar. Nah, 0 sama min 12 di sini harus benar. Berarti tandanya adalah yang kecil disikut. Nah, oke. Berarti yang ini tetap sama. Kita cari jawaban min 3x plus 4y lebih dari min 3x plus 4y lebih dari yang D. Oke, soal selanjutnya, daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear di bawah adalah 2x plus y lebih dari sama dengan 6, x plus 3y kurang dari sama dengan 6, x lebih dari dan y lebih dari. Nah, untuk x lebih dari dan y lebih dari, ini kalau kita gambar di sumbu x dan sumbu y, maka yang diarsir adalah yang kiri dan bawah. Berarti HP-nya mana? HP-nya terletak di sini. Nah, sehingga untuk X lebih dari dan Y lebih dari, ini kita sudah tahu bentuk garis mana yang diarsir. Kemudian untuk yang pertama, ini saya namakan yang pertama, yang ini yang kedua. Untuk yang pertama, kita belum tahu untuk titiknya, sehingga kita cari terlebih dahulu 2X plus Y lebih dari sama dengan 6. Nah, kita buat cabang. Kalau X-nya 0, ya X-nya 0, 2 kali 0 kan 0. Berarti Y-nya berapa? 6. Nah, sekarang kalau Y-nya yang 0, berarti ini kan hilang. 2X sama dengan 6. Berarti X-nya berapa? 6 dibagi 2, yaitu 3. Nah, kemudian yang kedua, X plus 3Y kurang dari sama dengan 6. Nah, di sini kita pecah. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya 6 dibagi 3, yaitu 2. Nah, ketika Y-nya yang 0, 3 kali 0, 0. Berarti X-nya berapa? 6. Nah, di sini sudah ketemu titik, berarti tinggal kita gambar. Oke, yang ini sumbu X dan ini sumbu Y. Titiknya adalah 0,6. Ini 0,6 berarti di sekitar di sini. Nah, ini 0,6, kemudian 3,0. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, berarti 3 di sini, 3,0. Hubungkan antara kedua titik ini. Nah, sehingga menjadi suatu garis, ya.
Ini garis yang pertama. Kemudian kita buat lagi titik 0,2. 0,2 berarti di sini 6,0. Nah, 6,0 berarti di sini. Nah, jadi dua titik ini kita hubungkan menjadi sebuah garis. Sekarang udah jadi, tinggal kita cari ujinya. Ketika 2x plus y lebih dari 6, 2x plus y lebih dari sama dengan 6, maka x dan y kita ganti dengan angka yang dipilih tadi, yaitu 0,0. Berarti x ganti 0, y ganti 0. Berarti 2 kali 0, 0 tambah 0. Berarti 0 lebih dari sama dengan 6. Nah, apakah ini sudah betul babak 0 lebih dari sama dengan 6? Salah. Ya, bukan betul tapi salah. Sehingga kita cek lagi yang kedua. X plus 3y kurang dari sama dengan 6. Kalau x-nya 0, y-nya 0, berarti 0 tambah 0 berarti 0. 0 kurang dari sama dengan 6. Nah, ini 0 kurang dari sama dengan 6. Berarti betul apa salah? Yaitu betul. Oke. Kalau salah berarti titik 0,0 diarsir. Ketika benar berarti titik 0,0 tidak perlu diarsir. Kita mulai dari yang nomor 1. Oke, ini garis nomor 2, ini garis nomor 1. Nah, untuk nomor 1 di sini kesimpulannya adalah salah. Garis nomor 1 adalah garis yang ini. Nah, karena salah berarti titik 0,0 itu diarsir. Nah, seperti ini. Oke, lanjut. Ketika nomor 2 ini kan bernilai benar, maka titik 0,0 tidak boleh diarsir. Yang diarsir adalah yang lawannya, yang tidak ada titik 0,0. Nah, seperti ini. Kemudian auto kita ngasih untuk X lebih dari dan Y lebih dari. Yaitu yang diarsir adalah kiri, kemudian yang diarsir ini adalah yang bawah. Nah, oke, berarti ada satu daerah yang belum diarsir, yaitu daerah yang di sini. Inilah yang dinamakan HP. Nah, karena HP terletak di sini, berarti yang sesuai adalah Romawi 2. Yang betul ada yang B. Oke, soal selanjutnya yaitu kita sudah masuk ke SPLTV, ya, sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, di sini tidak perlu kita cari yang runtut ya. Jadi kita cukup melihat per kalimat. Nah, contoh, Bobo, Celi, dan Nona pergi bersama-sama ke pasar Potulondo. Bobo membeli 2 kilo apel, 2 kilo jeruk, dan 1 kilo pir dengan harga 67.000. Berarti kalau kita tulis adalah 2x, 2y, 1z. 2x, 2y, 1z. Harganya adalah 67.000. Oke, betul. Untuk kalimat pertama sudah sesuai. Kemudian untuk kalimat yang kedua, Jali membeli 3 kilo apel, 1 kilo jeruk, dan 1 kilogram pir dengan harga 61.000. Berarti 3x plus 1y plus 1z. 3x plus 1y plus 1z. Oke, harganya 61.000. Ini juga betul. Kemudian kalimat terakhir, dan Nona membeli 1 kilo apel dan 3 kg jeruk dan 2 kg pir dengan harga 80.000. Berarti 1x, 3y, dan 2z. 1x, 3y, dan 2z. Harganya 80.000. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, selanjutnya perhatikan sistem persamaan berikut. Nah, di sini adalah sistem persamaan linear 3 variabel. Penyelesaian dari sistem persamaan tersebut adalah, nah, ketika ada pilihan ganda yang modelnya seperti ini, sebenarnya cara tercepat adalah memilih di pilihan ganda untuk disubstitusikan ke soal. Misal kita pilih yang B, nah yang B. Sehingga kalau kita masukkan ke persamaan yang pertama, itu bunyinya kan X plus Y plus Z sama dengan min 6. X-nya berapa di sini? X-nya min 5. Berarti min 5 ditambah Y-nya min 3 ditambah Z-nya itu adalah ditambah 2 sama dengan min 6. Min 5 sama min 3. Min 5 plus sama min kan min 3 plus 2 sama dengan min 6. Nah, min 8 tambah 2 berarti min 6 sama dengan min 6. Nah, ini udah betul. Berarti untuk yang persamaan pertama betul. Sekarang persamaan yang kedua kita uji lagi, yaitu X min 2Y plus Z sama dengan 3. Nah, kemudian di sini kita uji X-nya min 5, berarti min 5 dikurangi 2 kali Y-nya min 3 ditambah Z-nya 2. Apakah hasilnya 3? Min 5, min jadi plus 6 plus 2 sama dengan 3. Berarti min 5 sama 6 berarti 1 plus 2, 3. Oke, ini juga betul. Kurang satu lagi karena kita untuk mengecek itu harus dilakukan di masing-masing persamaan.
Ya, untuk persamaan terakhir tadi yaitu min 2x plus y plus z sama dengan 9. Nah, di sini x-nya diganti min 5, berarti min 2 kali min 5 ditambah min 3 ditambah 2. Apakah hasilnya 9? Min berarti plus 10, min 3 plus 2. Nah, berarti ini 7, 9. Ini hasilnya juga 9 sama dengan 9. Oke, betul. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B.